Oh, Paling Beatles. sering. Wah, Beatles mania nih. Kaset pita dulu. Dulu kaset pitanya lumayan komplit. Kalau jujur kayaknya beda sih. Kalau jujur itu lebih yo los ngono kan. Nesu ya nesu tenan dan gak kepikir sing piye-piye gitu loh. Ngopi-ngopi, ini adalah episode pertama. Perkenalkan, saya Firman Raffiandi. Dan hari ini sudah ada Mas Gema Isya Adam. Weh, thank you loh Mas Isya udah datang. Terima kasih. Spesial banget karena Episode pertama ini. ini episode pertama. Oke. Sorry Mas, boleh agak deket gak? Oh iya. Oke, iya. nah, oke. Jadi sebelumnya thank you sekali lagi buat Mas Isya udah datang ke ngopi-ngopi karena Mas Isya ini adalah salah satu orang yang sering aku hubungin kalau aku galau ya Mas. Mas Gak Isya. pacarmu tak? Gak, selain pacar Mas Isya dulu. Jadi saya sekeluarga nih kalau galau hubunginnya Mas Isya ini. Buat teman-teman yang galau, nah hubungin Mas Isya aja. Mas Gema Isya Adam. Mas, emang kamu anak pertama Mas? Kok ada Adamnya? Enggak sih. Diambil laki-lakinya. Oh, Adamnya tuh karena laki-laki. Berapa bersaudara Mas? Anak keempat, 4 bersaudara. Oh. Rakil. Oh, anak terakhir. Terakhir. Cowok semua, Mas. Cowok, cewek, cowok. Cowok, cewek. Cowok. Oh, oke. Terus dari kecil Mas Isya emang itu ya Mas, sekeluarga kan main musik semua ya kayaknya Mas. Ada kebiasaan di situ. Dari Eyang juga sih. Oh, Eyang main musik. Mbah Huti. Jadi yang utiku itu juga pesinden. Oh, pesinden Di secara wayangan profesional kan. gitu. Maksudnya kerjanya pesinden Mas. Iya, sama Rias kan dulu. Kalau yang cosplaysan Mas siapa Mas? Sorry. Kakaknya Mas Isya. Itu kakak pertama. Asmara Dana. Asmara Dana namanya. Asmara Dana, Mas Pungkas tuh nomor 3 ya Mas ya. Nomor 3. Tapi pernah bertiga tuh pernah satu band gak Mas? Kalau satu band nggak pernah, maksudnya berniatan untuk satu band gitu nggak pernah. Bertiga nggak pernah ya? Cuman nyanyi bareng di sebuah acara keluarga gitu sering. Oh, kalau ngejam apa Mas? Itu ya. Kalau sekeluarga lah ya Mas siapa tadi Mas Asmara Dana, Mas Pungkas sama Mas Isya tuh kalau ngejam gitu acara keluarga apa Mas? Ulang tahun biasanya. Ulang tahun. Itu sih itu waktu dulu masih Bapak masih Sugeng. Terus kan masih banyak acara keluarga ngumpul gitu kan. Terutama itu memori waktu aku masih kecil. Jadi TK ke SD itu masih Bapak pegang gitar amplak gitu kan. Terus nyanyi. Waktu itu seringnya nyanyi lagu apa Mas? Oh, Beatles. Paling sering. Wah, Beatles mania nih. Tapi Mas Isya ini termasuk orang yang sering ngenalin lagu-lagunya Beatles ke aku ya Mas ya. Sering nih dengerin ini. Oh, Karena iya, dulu. dan Beatles cukup berpengaruh dong Mas di hidupnya Mas Isya secara bermusik gitu. Yo karena kebiasaan bapakku itu emang suka The Beatles. Oh, berarti ngoleksi album-albumnya Mas? Kaset pita dulu. Dulu kaset pitanya lumayan komplit untuk The Beatles. Kaset pita tuh kaset biasa itu ya Mas ya? Kaset. Ya. Itu sering-sering. Tapi masih disimpan Mas sekarang? Nah itu semenjak pindah ke desa. Jadi dulu sempat hidup di desa terus aku lahir tahun 92 itu di daerah Pucangan, Kartasura terus balik ke desa. Lah perpindahan itu nggak begitu ngurus barang-barang kayak gitu. Oh, hilang dong sekarang Mas? Hilang. Waduh. Padahal larang-larang ya. Mahal. Berapa ya Mas? Satu Beatles tuh mungkin 70 lebih ya Mas? Iya kayaknya. Kalau sekarang aku terakhir beli albumnya Beatles itu 140.000 Mas kasetnya tuh. Satu aja itu Pak. Satu. Bapak itu ngoleksi banyak. Dari album pertama sampai akhir tuh. Tapi yang penting kan memorinya terlibat mendengarkan. Apa album Beatles yang paling favorit apa Mas? Kalau album aku nggak begitu ngulik, cuman maksudnya gini mungkin banyak lagu yang tahu tapi nggak tahu itu di album apa. Oh, misalnya. Sering dulu bapak tuh pegang gitar toh. Terus pas longgar hari Minggu gitu kan. Dia nyanyi I Feel Fine itu loh. I'm so glad. Oh iya. Itu suara 1 2 3 itu buat belajar. Oh. Aku ditunjuk kamu suara 3 terus Pungkas suara 2. Di ruang tamu di rumah. Itu gitu. Satu album sama I Want to Hold Your Hand ya Mas ya? Mungkin ya. Kalau aku paling seneng Rubber Soul Mas, album yang paling seneng ya. Rubber Soul tuh
nggak tahu lagunya lebih paling sering keputar di kalau sekarang kan Spotify ya Mas kalau pagi-pagi itu dengerinnya itu sih album-album Rubber Soul. Berarti nggak spesifik dengerin yang album apa paling favorit apa masih enggak? Enggak. Cuman lagu-lagunya Solensis apakah ada yang itu Mas? Maksudnya terinfluence dari entah lead kunci atau leadnya gitu ngambil Beatles nggak sih Mas? Beatles kan dia rock juga nggak sih Mas? Enggak ya? Ada sih, ada genre yang rock juga. Cuman gini, yang menjadi referensi waktu aku bikin lagu itu lebih ke suasananya. Oh. Jadi apa ya? Aku ngerasain The Beatles itu jujur gitu loh. Jujur. Jadi waktu dia masih muda, dia emang menyanyikan lagu cinta seluap-luapnya, sejujur-jujurnya. Kalau mungkin di faseku gitu kan agak gimana gitu nyanyi lagu-lagu cinta itu gimana gitu loh. Tapi Beatles itu ya Mas membawakan dengan jujur. Jadi karya yang sangat jujur gitu. Ya seneng wong wedok, ya seneng teman ngono kae. Dan bener. Ya karena jujur ya keluarnya pasti enak mungkin ya. Nah di situ tapi yang lebih jadi referensi itu suasana sih. Cara Beatles ngebangun suasana lagu itu lumayan diaplikasikan juga. Misalnya kayak kalau lagu di Solensis kayak Yacht itu. Yacht itu yang sama Mas Said ya? Ada ya Mas? Pernah kolaborasi sama Said itu. Itu kan nuansanya lebih santai kan? Nah semacam kayak gitu tuh referensinya dengerin lagu-lagu The Beatles. Oh. Terus terakhir ini kan sempat Mas Isa juga itu ya Mas? Solo project juga ya Mas ya? Atas nama Gema Isa gitu kan? Di Spotify. Yang sama Mas Cici Seneranti. Itu sebenarnya nggak disengaja sih. Walaupun aku ngumpulin beberapa lagu song sih, belum berlirik. Itu mau diceritain ini. Ceritain nggak gimana caranya kok ketemu Mas Jason Ranti terus akhirnya Jason Ranti ikut berkontribusi di single Layangan Putus. Apa Mas? Layangan Putus. Senar Layang. Film Senar Layangan Putus Reza Radian. Senar Layang-layang. Oke. Jadi itu kebetulan waktu itu aku di rumah istri. Terus tahu-tahu yang istrinya Mas Jason. Bukan. Istriku. Waktu itu yang janjian sama aku itu sebenarnya Mas Farid Stevi, festivalis. Janjian mau ambil efek. Mas aku mampir rumah ya. Tapi ini sama teman ya. Wih sampai rumah. Ternyata ada Mas Jason. Satunya Mas Danto. Danto siapa Mas? Danto Sisir Tanah dulu namanya Sisir Tanah. Sisir Tanah. Kita berjalan saja. Iya, lagunya itu. Tahu-tahu ada orang itu datang ke rumah. Terus ngobrol. Ada sebuah topik perbincangan di situ bahwa itu kan udah masuk pandemi itu. Dalam format band kan susah nih. Tapi mereka kan kayak Mas JJ terus Mas Danto gitu kan ngejalanin solois. Kayaknya kok enak sih nonton kalian Mas gitu kan. Kayaknya bikin solo enak gitu. Terus waktu mereka main ke rumah, aku udah punya 6 song walaupun belum aku rilis kan. Itu udah aku rekam pakai HP gitu kan. Terus singkat cerita yang 2 pamit, Mas Farid sama Mas Danto pulang ke Jogja. Mas Cici ternyata mau stay di Solo. Terus dia ngajak aku ke depan rumah. Gitarmu kayaknya enak, gitar di depan yuk. Di depan rumah terus gitaran. Coba aku pengen denger song-song yang udah kamu bikin, katanya mau jadi solois. Terus aku gejrek, ada beberapa lagu. Tahu-tahu ya dia ngamati gitu loh. Dia ngamati sambil ngerokok gitu. Ini lagunya enak nih, coba-coba tak matchin sama puisi yang udah aku tulis. Dia nyari, terus ketemu, kasih ke aku. Kayaknya lagu yang tadi cocok sama lirik ini. Coba kamu nyanyiin spontan aja. Udah spontan ini. Terus tak nyanyiin yang aku belum pernah tahu pasti kalimat-kalimatnya. Tapi match aja gitu. Aku nyanyi ya langsung nyanyi gitu kayak waktu aku pernah perjalanan musik puisi sama Pak Yudis kan dari teks puisi aku lakukan gitu kan. Itu persis prosesnya, semudah itu ternyata. Momentumnya maksudnya. Terus tak bikin dia cocok juga. Ya udah ini hadiah buat kamu, buat anak kamu. Itu anakku masih kecil. Si Kun ya Mas, Kun Ahmad Dali. Ya. Ini udahlah ini cocok sama lagumu, kayaknya jodoh.
tak hadiahin ke kamu, tapi terutama ke anakmu. Kenapa judulnya Senar Layang-Layang, Mas? Aku penasaran, maksudnya apakah itu juga berhubungan dengan makna kehidupan seperti kita main layang-layang atau gimana? Enggak sih, itu sih simple karena udah banyak lagu yang judulnya layang-layang, tapi senarnya belum pernah ikut gitu. Oh. Itu ide dia sih. Kayaknya lebih enak judulnya Senar Layang-Layang. Tuh buat teman-teman yang belum dengerin singlenya Mas Gema Isya, selain di Solensis ada di Spotify-nya ya Mas ya. Ada. Gema Isya. Gema Isya. Senar Layang-Layang. Satu lagu itu. Oh baru satu ya Mas ya? Baru satu. Tapi rencana ada lagi nggak Mas kolaborasi sama siapa gitu? Kalau rencana ada, tapi aktualisasinya nggak tahu kapan itu. Pengennya siapa Mas? Apa? Selain Jason nanti yang Mas Isya tuh entah Solensis atau Gema Isya pengen kolaborasi sama siapa? Farid Sefi? Iya, kalau kepinginan mah sama temen-temen yang aku kenal solois yang udah aku pandang sebagai contoh gitu. Pengen semua. Dulu waktu main bareng sama Mas Iksan, aku pernah konsep solois. Mas Iksan Skuter. Sama Mas Iksan Skuter, terus aku bilang ke dia, aku udah kolaborasi sama Mas Jiji. Kapan sama kamu Mas, tak tagih gitu. Terus Mas Iksan gimana? Iya, tak tunggu kowe dolan ning Malang kapan. Oh, berarti harus ke Malang dulu ya? Iya. Mas Iksan tuh Mas, nama itunya apa? Rekordsnya Mas Iksan yang Serawung Records ya. Mas Iksan Skuter. Itu Mas Iksan juga yang membawa aku mendengarkan Iksan Skuter tuh karena Mas Iksan jamming lagu Bapak tuh Mas. Yeah. Di kamarmu itu tuh. Di kamar. Mas, ini kita ngobrolnya makin enak karena program ngopi-ngopi kali ini disupport oleh Bells Coffee. Ini Bells Coffee nih buat teman-teman di Solo yang mungkin belum pernah nyobain. Ini Bells Coffee ini di tempatnya mana? Tempatnya itu di Manahan Mas, deket itu. Sebelahnya Medok. Sebelahnya persis. Oh, Samratulangi. Buat teman-teman di mana aja yang mungkin mau nyobain, langsung aja ke Bells Coffee. Ini nama produknya ini as usual. Jadi ini kopi susu gitu Mas. Mas Isa ngopi banget gak orangnya Mas? Tiap pagi bangun harus ngopi gak? Semenjak punya istri orang Jawa Timur, tiap hari ngopi. Loh, istrinya Mas Isa Jawa Timur Mas? Ya, Kediri. Oh, Kediri. Tadi kebiasaan di sana kan lebih ke kopi ya daripada ngeteh ya. Jadi tiap bangun pagi pasti bikin kopi. Tapi minum kopi susu gini oke ya Mas ya? Mas Isa? Iya. Apa harus kopi pahit aku gitu kalau Mas? makanan tuh adanya enak selain apa ya? Makanan minum. Itu orang yang sangat bersyukur Mas. Nah ini ngomongin makan-makan ya, ini kita juga ada cemilan nih Mas. Ini dari Mau Makan Solo. Ini Mas Isa boleh ntar kalau ini mau. Dari mana ini? Ini @maumakan_solo ini. Oh, Mau Makan Solo. Ini kayaknya keju aroma ini. Jadi ASMR nih. Tadi kan Mas Isa sempat nyinggung tentang Beatles itu kalau berkarya itu sangat jujur. Menurut Mas Isa, seberapa penting kejujuran dalam berkarya? Wah, anjay. Maksudnya kan, maaf ya Mas, misal aku dulu SMA, SMP patah hati, nulis lagu patah hati, oke, tapi kan kadang nggak enak gitu Mas, sama sekarang udah punya pendamping, kita mau nulis lagu patah hati padahal kita pengen jujur gitu. Maksudnya seberapa penting Mas kejujuran dalam berkarya gitu? Kan kita kadang harus menjaga hati pasangan kayak gitu-gitu. Gimana Mas Isa menemukan keseimbangannya gitu? Kalau lagu yang serasa jujur banget itu di-repeat terus, maksudnya gini. Aku kerasa ngebawain lagu terasa bedanya ini aku jujur apa enggak itu ketika aku tur. Ini pengalamanku loh ya, mungkin enggak sama-sama yang lain. Waktu tur di album pertama itu, namanya album pertama ya, kayak bayi ceprot lah, wis opo wae digas gitu kan. Tapi ternyata aku ngerasain ada rasa ketidakjujuran karena gini, kan tur kan di-repeat toh. Di-repeat ya mainnya beberapa tempat terus dengan suasana yang tur itu kan pressure-nya lumayan kuat tuh. Nah itu tak bawa perjalanan tur itu agak berat. Kalau jujur kayaknya beda sih. Kalau jujur itu lebih yo los ngono kan. Nesu ya nesu tenan dan gak kepikir sing piye-piye gitu loh. Waktu itu aku kebawa hati yang gak enak. Kayaknya ini ada sesuatu mungkin terutama di lirik sih. Terutama di lirik itu ada sesuatu yang
mungkin persentase kejujuran itu ya iki kurang los sih ya. Terus makanya aku nggak begitu sampai hari ini aku nggak begitu menuliskan lirik yang sangat lugas gitu, enggak. Yang lebih puitis lah. Oh, sekarang ini lebih ke puitisnya itu. Sih aku dengerin album Congrats ya Mas untuk album yang barusan single ya, masih Penggembala ya. Itu kan kalau aku nangkepnya itu liriknya Mas Isa, bila kau takut mati janganlah hidup. Itu kan jikalau takut hidup matilah saja. Jikalau kau takut hidup matilah saja kayak gitu. Itu kan menurut aku dalam banget sih Mas Penggembala itu. Karena apa ya? Aku pernah ngerasain di fase hidup itu dan kebetulan aku pertama kali dengerin lagu Penggembala itu Mas. Itu aku ngerasa wah, ini kayak aku lagi dinasehatin Mas Isa. Mas Isa ingat gak awal-awal pandemi aku cemas karena habis mengalami suatu kabar duka lah Mas dari keluarga aku gitu. Itu. Dan Mas Isa ya salah satu pesan yang aku ingat itu bahwa ya kalau kamu kayaknya kalimatnya ya itu ya yang aku presentasikan itu. Mas Isa ngomong bahwa kalau kamu takut hidup ya kalau kamu takut mati ya janganlah hidup. Itu waktu pertama dengerin lagunya wah aku langsung wah ini liriknya oke nih. Aku kayak merecall memori waktu dinasehatin Mas Isa sih Mas. Itu kan bulan-bulan apa ya Mas, bulan-bulan awal 2021 tuh aku ngechat Mas Isa terus aku setiap galau kan yang menyelesaikan masalahnya itu mesti berarti itu ya Mas, kejujuran tuh penting ya dalam berkarya. Maksudnya yang pertama ya kita jadi enjoy buat nyanyiinnya, kita jadi betul. Yang aku rasain gitu juga sih. Dan kenapa saya memilih untuk lebih berpuisi karena mungkin jadi lebih aman gitu loh. Kan kalau lebih bersastra ya mungkin ya, berpuisi gitu mau pada nyomot di bagian mana, terus mau maknai seperti apa gitu lebih luas gitu loh. Kalau puitis. Kalau bahasa lugas kan kayak berita kan ya, yang udah nggak bisa diperbincangkan lagi gitu loh. Maksudnya nggak dua arah atau lebih, tapi kayak berita gitu loh, yang kalimat-kalimat lugas gitu loh. Dan itu aku rasa tanggung jawabnya agak susah kalau lugas ya. Kalau lugas, aku lebih suka berpuisi. Tapi lagu-lagu pertama Solensis itu lugas apa lugas ya Mas ya? Lugas. Yang album sebelumnya ini yang bertemu semestinya ya apa? Yang bukan, berlapis. Yang self-titled yang pertama ya, yang merah putih itu ya. Itu lugas. Gak seneng ngono kayak. Tapi Mas Isa sadar gak Mas, semakin kesini pertambahan usia itu juga berpengaruh ke penulisan lirik dengan pengalaman hidup mungkin? Pasti Kak. Aku kira nggak cuman aku aja ya. Pasti berkembang gitu kan. Kita kan berkembang tiap harinya gitu kan. Pasti kalau itu sih Mas. Mas lagi. Mas. Mana aja Mas. Terus Solensis pernah gak sih Mas nulis lagu cinta patah hati gitu? Maksudnya cinta apa ya? Bener-bener cowok naksir ke cewek tapi berbalut puitis itu belum pernah ya Mas ya? Kalau di Sulensisnya enggak sampai hati nulis kayak gitu. Kenapa? Yo nek Sulensis secara gender gitu kan lebih maskulin gitu kok. Kamu dengerin atau lihat langsung kan gitu tuh. Lanang ngono kayak. Iya. Tapi kan dalam diri kita kan nggak cuman itu. Maksudnya kita ada sosok agak yo nek ke ibu-ibuane lah. Perhatian yang lebih dan lain-lain. Itu kan tetap ada lah. Untuk ngimbangi itu aku kadang yang dengerin lagu-lagu sing santai dan lain-lain gitu. Tapi aku pernah bikin semacam kasus cinta yang kayak gitu, cinta lawan jenis gitu kan. Pernah aku ngadiain waktu aku masih pacar itu. Itu pacar ulang tahun tak hadiahin. Pacar tuh yang jadi istri sekarang? Jadi istri. Since I Meet You judul. Udah, tapi belum dirilis ya Mas? Tak rilis di SoundCloud. Tapi ada, sekarang masih ada nama? Masih ada. Judulnya sih. Apa? Gema Isya Since I Meet You. Meet apa? Enggak, malah itu yang nggak tahu itu yang upload siapa ya, Pungkas apa ya. Tapi diuploadnya di Solensis.
Oh, di SoundCloud-nya Solensis. Since I meet you. Itu berarti pertama kali dalam hidup itu dong Mas. Mas Isa ngeluarin lagu yang cinta bener-bener ya lagu cinta gitu manusia cowok ke cewek gitu. Nek di Indonesia ini kan lucu tuh. Yo, semenjak aku bertemu kamu wis. Iya. Isa Widianto dong. Tapi patah hati terbesar dalam hidup Mas Isa apa Mas? Patah hati terbesar. Nggak berguna. Gimana tuh Mas? Nggak berguna tuh? Ya, yang ngalami fase di mana aku kerasa aku nggak berguna gitu. Terus, itu lumayan kerasa banget kan. Ngopo sih gitu. Iku patah hati sing real gitu loh. Maksudnya nek wong lanang ngono kan misale bahasa lelakinya gitu kan nek pedot ya wis golek liyane sik akeh. Tapi nek awak sing ora duwe manfaat gak berguna lagi terus mau beralihnya kemana kan susah juga. Itu kapan tuh Mas? Maksudnya Mas Isa itu maksud itu ya Mas masuk ke quarter life crisis kayak gitu-gitu dong fase-fase itu. Mungkin ya penyebutan yang populer sekarang kan itu kan. Iya itu di umur 25 tahun sih. 25 tahun. Berarti baru 2 tahun 3 tahun ini Mas. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu. Apa Mas momen yang bikin ternyata kayaknya aku nggak berguna gitu. Ya simpelnya gini, walaupun kalau di breakdown nggak simpel ya. Simpelnya semua habis dipikir, nggak dijalani wis itu. Secara kalimat simpelnya gitu. Semua habis dipikir tapi nggak dijalani. Berarti segala sesuatu yang apa-apa yang dipikir tok ngono kae. Numpuk kabeh tapi ra dilakoni. Saya kira kan gak produktif, gak berguna, gak apa lah itu menurutku hal yang paling menakutkan menurutku loh. Mas kalau 5 tahun yang lalu berarti era-era itu dong Mas. Solensis manggung di mana itu Mas? Five Hotel di Double Decker itu kan 2016. Persis, era-era itu. Persis, tapi itu aku udah mulai pemulihan. Oh udah mulai sembuh gitu Mas? Itu aku udah mulai sembuh. Itu tepat di hari Kamis acaranya itu. Pulihnya hari Rabu ya kalau nggak salah. Itu karena itu aku pemulihannya ini juga sih. Aku waktu itu masih suka puasa Senin Kamis gitu. Pas hari Kamis, pas cek sound itu aku masih puasa itu. Aku keinget itu salah satu pemulihan di fisik. Aku harus puasa. Karena pola-pola sebelumnya aku makannya buruk banget lah polanya. Mas, berarti Mas Isa cukup menjalani hidup cukup religius nggak sih Mas? Maksudnya, ya kayak berpuasa mungkin ada apa sih Mas? Maksudnya kayak apa? Prihatin-prihatinnya lah kayak gitu. Mas Isa ketika menghadapi masalah, cara pemulihannya gimana? Kayak resiliensi dirinya? Aku kira nggak cuman aku ya, mungkin kita yang hidup di sebutlah negara ini. Maksudnya ini berkaitan nanti juga sama lagu Penggembala yang barusan aku rilis. Ada sesuatu yang aku pengen share juga. Jadi kayaknya ya selama kita masih di negara ini masih banyak seseorang public figure yang kalau kita mau benar-benar mencari kita pasti menemukan hal yang bisa setidaknya menemani kita di saat keadaan-keadaan susah, walaupun itu masih kalimat atau yang lain-lain. Cuman itu sangat membantu menurutku, karena terbukti juga aku pernah membaca sebuah penelitian yang itu sangat populer. Penelitian itu kalau nggak salah ya dilaksanakan oleh agen pariwisata Last Minute kalau nggak salah. Last Minute. Inggris itu terus penelitiannya karena itu agen wisata kan meneliti daerah-daerah wisata dan Indonesia itu adalah masyarakat yang paling santai sedunia nomor 1. Berdasarkan risetnya itu. Berdasarkan risetnya itu faktornya itu faktor lingkungan, faktor istirahatnya orang-orang di situ, terus budayanya. Dari situ ditemukan bahwa Indonesia adalah masyarakat yang santainya nomor 1 di dunia. Di balik itu berarti itu kan sebuah akibat. Berarti sebabnya kan banyak. Kenapa kok dengan sistem negara yang seperti ini, seperti Indonesia ini kita masih santai gitu. Kan lucu. Siapa yang memegang? Siapa yang memegang
Kendali. Nah itu coba aku waktu itu aku mau nulis single Penggembala itu aku memikirkan hal-hal itu. Terus tak istilahnya disaripati terus dijadiin Penggembala itu. Makna yang Mas Isa sembunyikan apa nih Penggembala? Ya, jadi di Penggembala itu sebenarnya perasaan untuk berterima kasih sama seseorang yang masih mau mengambil peran menggembalakan sesuatu nih. Wow. Jadi karena ya mungkin luput perhatian ya. Sebenarnya kita ini ditolong loh sama seseorang yang diam-diam tidak banyak bicara tapi melakukan pemecahan masalah di mana-mana dan dia tulus dan lain-lain. Aku pengen ngucapin terima kasih sama beliau-beliau itu. Siapa salah satu beliau yang Mas Isa maksud di dalam lagu itu? Boleh disebutin namanya nggak Mas? Entah mungkin ibunya Mas Isa. Ya kita bisa sebut ulama-ulama yang keren di Indonesia dengan nama populer yang sering kita sebutkan kiai-kiai gitu kan banyak tuh. Dan nggak usah aku sebut pasti kalau di ranah-ranah kita loh teman-teman kita pasti punya kan. Kowe seneng ngaji kiai sopo gitu kan. Iya. Kayak pasti semua pada ngulik di situ juga. Setiap orang punya masalah gitu kan pasti akan bertemu guru-gurunya masing-masing ya Mas. Semacam kayak gitu. Dan aku yakin itu di Indonesia banyak banget. Aku meyakini itu. Dan dari agama manapun pasti juga kayak gitu ya Mas ya ibaratnya. Iya betul. Berarti tapi tokoh yang paling Mas Isa kagum itu Cak Nun Mas. Banyak lagu yang aku buat yang terinspirasi dari beberapa kalimat yang Cak Nun lontarkan. Misalnya di album Berlapis itu lumayan banyak dikalah menang. Itu sebenarnya dari kalimat yang pernah dilontarkan sama Cak Nun beliaunya. Tapi Mas Isa kayak mengemasnya Tak kembangin menurut sudut pandangku. Terus kayak lagu Hari Pagi itu sebenarnya dari lagu yang liriknya pernah dibikin sama Cak Nun juga. Terus tak kembangin, tak jadiin yang sesuai kebutuhanku. Mas, tapi semua orang kan pasti menjalani hidup punya pegangan kata atau kalimat masing-masing ya. Kayak quote kehidupan apa Mas yang Mas Isa pegang yang merubah hidup Mas Isa gitu Mas? Quotes ya. Mungkin kayak apa ya? Ya kalimat yang Mas Isa pegang gitu. Maksudnya semakin kesini nggak bisa mengambil cuman satu kalimat aja. Kalau yang paling ingat Mas Isa yang paling ingat kayak misalnya aku kalau Cak Nun yang paling aku ingat waktu Cak Nun ngomong apa yang menurut kamu enak ternyata menimbulkan ketidakenaan yang lebih lama. Tapi yang apa kamu anggap itu tidak enak ternyata menimbulkan kenikmatan yang lebih panjang. Itu yang ya akhirnya bisa ngerem lah Mas, bisa ngerem kalau jangan-jangan kalau aku gini nanti dampaknya kecemasan yang lebih panjang. Kalau aku nahan ini ternyata aku nggak cemas, ternyata hidupku aku pengen ngejar tenang aja gitu loh Mas. Nah, itu ternyata satu pegangan yang tak pegang sampai hari ini setelah dengar kajiannya Cak Nun itu sih Mas. Yang satu kalimat itu yang paling tak pegang hari ini gitu. Kalau aku kebetulan karena mengais banyak kalimat-kalimat dari beliau juga banyak gitu ya. Jadi yang keinget itu banyak. Dan kontekstual gitu loh. Di ranah psikologi apa terus. Termasuk yang tadi kamu bilang ini tuh. Itu tak jadiin lagu. Apa Mas? Renovasi Dini. Oh, Renovasi Dini. Yang di kalimat album Berlapis ya? Bukan, itu single. Oh, single itu ya, single. Oh, itu enggak masuk album, Mas? Enggak masuk album. Renovasi Dini. Yang mulai kubuang yang selalu ya, lakukan yang senantiasa tidak. Yang iya itu kan yang enak-enak toh. Yang pola sebelumnya tuh yang pokoknya apa iyalah. Sing enak-enak iya. Oh, ternyata merusak. Terus di kalimat itu tak rubah jadi mulai kubuang yang selalu iya dan melakukan yang senantiasa tidak. Hidup itu memang harus ada berpuasa ya Mas. Puasa kan bukan cuma nahan makan, minum, puasa apapun gitu ya Mas. Iya. Mas Isa sendiri kalau apa sih masalah yang membuat Mas Isa kayak yang paling sering jadi inspirasi Mas Isa untuk menulis lagu gitu? Masalah apa Mas yang mungkin Mas Isa alami gitu? Yang sering yang jadi behind the song lah Mas, story apa gitu?
Itu paling banyak itu sih. Perdebatan yang ada di dalam batin. Ya aku yakin semua juga dengan cara itu. Terus dari situ, daripada itu cuman ada di dalam diri, terus kayaknya lebih enak ini dijadiin karya, yuk kita nikmati bareng-bareng. Siapa tahu mungkin terwakilkan atau yang lain ternyata ngalami juga. Relate lah ya Mas ya. Sebenarnya itu ngeluarin sesuatu dari dalam sing gak enak. Terus ngene gak sih, kowe ngalami gak sih? Apa ternyata kowe yo ngelakoni iki. Jadi beberapa lagu yang aku bikin ya dari perdebatan yang ada di dalam diri terus coba ditampilkan. Mas, tapi berarti dalam hidup tuh kita kena masalah tuh ya pasti ya Mas, sama orang lain, dan maksudnya kita sama batin kita sendiri aja bergejolak gitu ya Mas ya ternyata ya. Iya, aku yakin gitu juga pasti. Kalau nggak gitu ya dia berkembangnya. Pasti ada pendewasaan di setiap masalah yang itu. Bener sih. Jadi buat teman-teman mungkin jangan Cuman yang lucu kan kita tahu bahwa sesuatu itu pasti terjadi seperti itulah, hal negatif atau tapi pas kejadian selalu nggak siap dulu. Yang lucu kan itu. Akhirnya gimana caranya mengingat solusi ketika masalah itu benar-benar terjadi. Untuk ingat solusinya itu kan yang susah. Padahal kita pernah nih merencanakan sesuatu sampai ini kalau terjadi yang buruk sudah ada rencananya gini, tapi pas kejadian biasanya luput. Yang susah itu kan mengingat solusinya. Itu membutuhkan kreativitas. Bener sih. Dan ngomongin solusi dan perencanaan Mas, itu selama pandemi ini apa rencana Mas Isa yang ambiar gitu Mas, yang bubrah, yang udah direncanain jauh-jauh hari, tiba-tiba datang pandemi gitu. Mungkin lebih di band sih. Apa Mas? Misalnya kayak udah ngerencanain apa ternyata? Kalau proses di Solensis waktu itu timnya udah job desk-nya udah kebagi rata nih. Udah waktu itu sebulan sebelum main pertama setelah album berlapis. Dan sebulan sebelum pandemi terjadi. Itu job desk udah kesebar semua. Aku gini, dia ini. Rencana yang gagal adalah mengaktualisasi apa yang dirapatkan terakhir itu. Udah lagi-lagi udah berencana tapi kehalang pandemi ini jadi bubrah lagi ya Mas ya. Tapi ini semoga itu ya Mas, 2022 ini dunia kita membaik ya Mas ya. Kayaknya sih industri kreatif udah mulai bermunculan lagi ya Mas ya. Insya Allah. Tapi semoga kesiapan untuk terjadi seperti itu lagi emang harus ada. Tapi emang si pandemi ini kayak ngerusak rencana banyak banget ya Mas ya. Tapi kalau aku pribadi sih alhamdulillahnya itu sih Mas. Karena dari dulu juga sebelum pandemi bisnisnya juga biasa aja. Jadi waktu pandemi lainnya pada turun tuh aku ya masih nggak pernah naik, nggak pernah turun, jadi gini. Awan ya. Jadi ketika ada teman-teman tanya kayak pandemi gimana? Kan aku lagi menggeluti foto video kayak wedding gitu Mas. Gimana weddingan? Kamu turun banget dong. Jawabnya gitu. Ya kayak biasanya lah. Padahal biasanya gini terus. Jadi enggak alhamdulillah sih justru pandemi ini yang membuat aku berpikir bahwa ternyata hidup perlu tabungan, hidup perlu perencanaan yang baik juga, kayak ya hidup juga perlu mengantisipasi dengan solusi yang baik gitu Mas. Benar kayak yang disampaikan Mas Isa sih. Yang susah itu kita dapat masalah pasti nggak siap, tapi harus siap cari solusi ya. Nah itu benar banget sih Mas. Ini kita kayaknya menuju obrolan terakhir ini kita sambil makan boleh nih. Ada makanan nih. Ini dari tadi yang mau makan solo nih support banget karena beliau nih ngefans sama Mas Isa pendengarnya. Alhamdulillah. Nah ini, Mas Bayu ini manajernya Solensis nih ya Mas. Roadman atau apa Mas? Roadman. Thank you Mas Bayu ya. Ini mentai Mas. Ini aku crab stick mentai. Mas Isa dapat apa tuh? Beef sausage mentai. Oke, itu sapi. Kalau crab stick berarti piting. Mas, tapi waktu Mas Isa kecil gitu, Mas Isa itu maaf ya Mas, maksudnya
hidup dengan keterbatasan atau serba berlimpah gitu Mas? Apa-apa ada atau? Aku rasa kalau terbatasnya enggak sih ya. Heeh. Ya dicukup-cukup ke ya. Cukup iya. Maksudnya misalnya ini, misalnya di musik terbatas ya enggak karena ternyata orang tua aku ya iso nyanyi dan ora sing nyanyi elek. Terus nek soal hobi keterbatasan juga enggak. Misalnya dulu aku ikutin sekolah sepatu roda. Orang tua aku juga. Oh iya Mas Isa tuh sering upload sepatu roda juga ya Mas ya? Itu sudah dari kecil. Maksudnya dicukup-cukupkan iya. Cuman enggak sing kurang. Kayak ngono kayak. Enggak kekurangan juga ya Mas? Alhamdulillah. Emang prinsip hidup yang paling enak tuh aku pernah dapat satu quote dari Reza Rahadian, dia tuh ngomong ya hidup cukup itu cukup. Iya. Hidup cukup tapi itu cukup. Tapi angel gimana? Heeh sih. Bener, tapi ya cukupnya Reza Rahadian mungkin melimpah ya Mas. Enak ya Mas, mentanya enak banget nih teman-teman. Mau makan solo ini mana ini? Kayaknya masih dapur rumahan gitu Mas. Ini tuh adik kelasku SMA Mas. Jadi emang kemarin sebelum syuting ini tuh aku buat postingan. Jadi intinya kalau teman-teman ada usaha kecil mungkin yang mau kirim, insya Allah kita bantulah maksudnya untuk teman-teman di Solo. Karena tujuanku apa? Membuat salah satu media ini Mas. Ya pengen kayaknya banyak orang-orang hebat di Solo yang bukan untuk menunjukkan kehebatannya, tapi untuk berbagi bahwa ya ternyata di Solo itu banyak orang hebat. Ini kayak gitu sih Mas. Ya salah satunya episode pertama ini aku milih Mas Isa karena menurut aku Mas Isa itu orang hebat yang apa ya kasarannya masih mungkin masih segmented ya Mas ya. Kayak Mas Isa kayaknya kebaikannya Mas Isa tuh perlu dipertontonkan gitu. Tapi Mas Isa suka baca nggak Mas? Lebih suka baca apa dengerin ceramah gitu? Apa baca buku? Kalau baca waktu kuliah sih. Kalau sekarang Mas Isa kuliah apa ya? Sarjana teknik nggak? Kuliah di teknik ya? Teknik sih boleh. Lulus ya Mas? Lulus. Alhamdulillah. Karena teman aku ada tuh Mas, kuliah teknik nggak lulus. Temennya Mas Isa kayaknya itu. Yang itu kaos biru tuh. Kalau baca akhir-akhir ini tetap masih baca, cuman nggak selonggar dulu baca. Masih belum anak istri. Dengerin juga masih suka. Tapi gimana Mas? Kehidupan setelah punya anak seberapa berubah Mas? Seberapa berubah ya? Kebiasaan apa gitu yang maksudnya? Paling banget aku rasain waktu sih. Waktu ya? Waktu itu signifikan tuh. Kan Mas Isa cerita ada di jam-jam tertentu tuh Mas Isa yang tidurin anak, terus kalau pagi juga ya Mas ya nggak mungkin waktu makan. Ya aku penasaran sih Mas, aku tuh takut besok waktu nikah tuh ya pengennya kan deket sama dua-duanya ya Mas. Aku takutnya kalau anakku tuh nggak deket sama aku lah, itu gimana sih Mas caranya? Tips parenting nih ya, tips parenting dari Mas Isa kalau punya anak biar ya anak itu deket sama ibunya juga deket sama bapaknya gitu. Mas Isa kan juga harus kerja gitu. Ya. Maksudnya tapi aku nggak pernah berencana sedetail itu. Akhir-akhir ini terus cuman ngandalin alamiahnya aja. Misalnya pengen tulan ya tulan. Aku tetap tulan itu. Kadang istri mungkin membutuhkan keberadaanku gitu. Tapi sing paling ora kuat nek pas telepon terus anaknya nyeluk ayah gitu. Ya wis aku balik. Pasti pulang ya. Rasanya beda nek sing nyeluk anaknya mbok. Walaupun non sewu Mas, walaupun itu kadang kan kayak mamahnya yang nyuruh gitu. Itu tetap beda ya Mas kalau anak yang nyuruh pulang ya. Kalau dulu jadi alami ya enggak tak rencanain sing kudubi. Susah ya berencana hari ini. Benar. Tapi hari ini lebih susah mengaktualisasikan apa berencana Mas? Waktu pandemi. Apa susah dua-duanya? Apa berencana? Enggak sih.
Aku kira itu pasti terjadi sangat alamiah. Maksudnya sangat repetitifnya itu kan pasti tuh terjadi terus, maksudnya kayak kejadian di rumah dan lain-lain, terus kerja dan lain-lain itu selalu gitu loh. Jadi nggak direncanain, itu momentumnya pasti ada. Kerja ya kudu kerja, ketemu mana ya kudu ketemu mana. Jadi nggak aku rencanain gimana. Tapi itu ya Mas, pekerjaan tuh kalau aku alami nih Mas, aku kerja jadi fotografer ini, aku jujur jadi nggak ada waktu buat nulis lagu, nggak bisa Mas, kayak mandek aja gitu, kayak alhamdulillahnya kayak nggak ngerasa. Aku tuh jeleknya tuh Mas, kalau nggak patah hati jadi nggak bisa nulis kayak. Aku rasa bukan kamu nggak punya waktu, kamu nggak mencatat. Maksudnya Mas? Kayaknya gitu. Nggak mencatat apa yang sekiranya itu bisa dilirikan gitu loh. Mengarsipkan perasaan lah ya Mas ya. Iya enggak, kamu masih iya nyatet enggak? Enggak, kayak baru nulis satu kalimat, aduh kok mengada-ada ya ini ya. Enggak jujur tadi loh Mas, aku enggak bisa ternyata. Kalau polaku ya itu yang nyantol gitu ya. Misalnya ada sesuatu yang nyantol, wujudnya kalimat gitu, aku tulis dulu. Entah itu mau jadinya kapan, mau aku tulisin kapan, itu pikir nanti. Yang penting ada momentum dapat, wah ini kalimat bagus nih. Ya wes tak dibangkit sih lah, ditabung sih. Tapi mencatat itu masih terus aku. Nah mungkin kalau mungkin loh ya, kalau kamu ngerasain kok bisa nulis lagu, mungkin nggak nyatat. Kalau waktunya pasti masih sih. Bener. Pasti masih. Orang yang udah sibuk, teman-teman yang udah maksudnya bermusik dan kesibukannya udah kayak gitu aja masih bisa menulis. Berarti aku harus itu dong Mas, kembali lagi mengulang itu ya Mas, kebiasaan dulu waktu sering nulis lagu. Bener sih Mas, aku dulu tuh dikit-dikit kayak nemu nada apa langsung voice memo. Nah langsung. bedanya kan itu, terus sibuk di sini di fotografi, terus akhirnya mencatat tertinggal. Iya sih bener. Mungkin gitu Mas, mungkin terakhir nih, sebentar lagi kan 2022 ya Mas. Apa sih keinginan Mas Isa yang tertunda yang akan Mas Isa lakukan di 2022 gitu? Keinginan yang lagi-lagi di ranah band ya. Karena aku sangat banyak waktu aku habisin untuk hobi itu. Yang belum terrealisasi itu membuat studio sendiri. Jadi home recording lah Mas ya. Home recording. Jadi ada sesuatu yang mungkin bisa dibilang salah langkah. Waktu terakhir sebelum pandemi, Solensis udah proses setengah album berlapis itu kan udah mulai nabung nih. Kan nggak ada yang tahu nih tahun 2020 ternyata ada pandemi. Nah nabung itu aku sama teman-teman alokasinya dihabisin untuk rekaman full. Nah, ternyata pas pandemi aku nggak punya alat rekam sama sekali. Akhirnya mah jadi kendala gitu ya Mas ya? Maksudnya pas di pandemi pengen mencoba untuk produktif ngerekordnya loh ya. Itu nggak kejadian, nggak kesampaian, lagian nggak ada panggung. Berhentinya itu karena aku nggak nginvest ke alat-alat rekaman. Nah kepinginan yang ada di fase ini pengen bikin itu alat rekaman dan mungkin studio nggak yang terlalu proper gitu ya. Maksudnya nggak yang terlalu profesional studio rekaman itu ya. Ya studio kamar lah ya Mas udah cukup ya. Yang penting nek bengok ki anake ora keganggu lah nek turu. Kan kayaknya Mas Isa pernah cerita kayak ngerekam tuh sempat buat demo tuh di GarageBand handphone ya Mas. Betul. Akhir-akhir ini. Betul. Itu penggembala juga buat demonya pakai itu ya Mas? Itu pakai itu full. Pakai handphone dicolok gitu GarageBand ya. Pakai GarageBand. Tuh pas pandemi terus kayaknya pakai iPhone menarik buat ngerekam seadanya dulu untuk ngebagiin ke teman-teman player. Akhirnya aku ganti HP iPhone
terus aku ngulik GarageBand, aku ngulik soundnya ternyata enak banget. Terus ya mempermudah banyak lah untuk proses pembuatan materi. Aku bisa store ke teman-teman itu wujud yang udah walaupun masih kasaran tapi udah jadi gitu loh. Tak store gitu enak. Udah proper lah ya Mas untuk jadi demo gitu ya. Yang dulunya itu demo, aku kalau bikin demo itu karena nggak punya alat rekam selain handphone yang aku punya. Yang dulu itu aku cuman gitar akustik, tak rekam pakai mic HP. Voice memo ya? Wis ngono tok. Jadi kaya wong amin ngono gitu. Nah, bedanya waktu pakai lagi-lagi teknologi membantu di ranah-ranah yang seperti itu kan. Terus aku pakai iPhone itu terus wah ternyata enak banget. Iya sih bener-bener. Tapi emang GarageBand tuh easy to use banget ya Mas ya ternyata ya kalau dikulik. Betul. Aku tuh dulu awal-awal buat cover di SoundCloud gitu-gitu tuh pakai GarageBand juga Mas. Pakai ya masih tapi aku nggak ngulik loh Mas. Jadi kayak wah suara yang penting reverb kayak gitu-gitu sih Mas bisa itunya. Tapi emang bener sih. Jadi buat teman-teman yang berkarya pokoknya jangan sampai cuman karena keterbatasan sebisa mungkin tetap berkarya ya Mas. Kayaknya banyak juga orang-orang zaman dulu ya kayak apa ya Mas ya. Rekamannya juga enggak di era itu sih udah bagus ya, tapi kalau didengerin sekarang walaupun terlihat tertinggal tapi masih enak ya Mas. Walaupun rekamannya kayak kalau kita kayak sekarang pakai voice memo gitu loh. Ternyata udah bisa kok nyanyi pakai gitar, pakai vokal langsung unplug gitu udah. Iya, kualitas enak. Itu faktor pertama kan yo. Aku mau direkam jeleknya kayak apa tapi kalau kualitas lagunya bagus yo wis. Liane ketok era begitu kepikir. Benar sih. Tapi Mas Isa besok pengen Dali anaknya Mas Isa jadi apa Mas? Yang Mas Isa pengen itu? Kayaknya mau diarahkan ke apa atau biar anaknya eksplor sendiri aja? Aku masih belum tahu cuman selalu niteni apa yang disenangi anakku sih. Apa? Kalau sekarang apa minatnya? Yang terlihat? Dia jajalin semua gambar yang gambar. Terus kayak Mas Isa itu ya Mas? Bisa gambar juga dan ini produknya Mas Isa ini Jan Sumringah. Ya. Ini baju yang apa? Kalau salah satu personilnya Bara Suara Mas Iga Masardi itu pakai Jan Sumringah terus ya Mas berulang kali manggung tuh pakai yang ini kan ya Mas ya warnanya ya kalau nggak salah. Emang di album yang kedua Pikiran Perjalanan itu waktu Pikiran Perjalanan itu kostum panggung dia pakai outer ya? Ya yang diserahin ke aku. Khusus album kedua ini Mas? Mulai album kedua dia bikin gitu. Yang pertama kan batik itu. Batik. Mas batik yang aku bikin itu. Sekarang Jan Sumringah terus dia pakai juga. Keren. Ini tulis ya Mas atau kuas ini kuas. Berarti dikuas pakai tangan gitu Mas ini? Kayak ngelukis. Ya kayak ngecat tembok malah. Kayak ngecat tembok. Tapi logonya ngopi-ngopi itu warnanya kayak gini nih Mas. Iya. Ini pas banget, sumpah beneran. Bulatnya tuh ini nih. Emang sengaja sih Mas karena Mas Isa mau datang. Mas tapi menurut Mas Isa kalau tips buat aku tuh pengennya media ini tuh pengen sustainable gitu Mas, pengen berjalan terus. Ya tentunya tetap mikirin apa? Ya akibatnya nanti kan amin bisa balik modal gitu. Tapi biar aku sustain terus apa ya Mas niat yang harus aku jadi utamain gitu Mas ngelakuin ini gitu media ini. Mungkin berangkatnya dari senengmu itu gimana itu? Maksudnya aku tuh seneng ngobrol Mas. Aku tuh pengen banget ngobrol. Ya kayak gini nih aku seneng Mas bisa karena tujuanku pertama aku ngomong ke tim aku pengen buat podcast ya karena aku dari podcast tuh aku bisa belajar. Yang kedua kita nggak tahu rezeki apa yang bisa kita dapat setelah ngobrol sama orang itu. Karena ya menurutku podcast ngobrol gini tuh kayak silaturahmi lah Mas ya. Kita ternyata Mas Isa punya Jan Sumringah, ternyata Mas Isa punya Maus Batik kayak gitu kan. Siapa tahu dari teman-teman yang nonton jadi rezeki ke depannya. Aku tuh jujur ya karena seneng ngobrol dan ya semoga bisa ini juga jadi salah satu penghidupanku di ke depan gitu sih Mas. Jadi portofolio lah, manfaatin space gitu kayak gitu sih Mas. Ya sama persis bikin karya di lagu ya. Selama kebutuhan kesenangan masih bisa terpenuhi akhirnya jalan terus. Ndilalah kamu senengi ngobrol ya. Ngobrol tak wis seneng ya. Mungkin 2022 ini semoga Solensis
Rencana mau album ya Mas? Ya, betul. Album ya. Dengan yang pertama ini singlenya Penggembala ini. Penggembala. Oke. Terus itu ya Mas, apa? Nanti di album nanti berapa lagu rencana Mas? Itu masih dipertimbangkan. Cuman Album atau EP Mas pengennya? Album aja lah ya. album sih. Album. Tapi pertimbangannya apa sih Mas? Orang ngeluarin album atau EP itu? Banyak ini sih. Banyak cara untuk menganggap bahwa itu album atau EP gitu loh. Ada yang menganggap bahwa album itu lebih terkonsep karena cerita di seluruh album itu harus ada sambungannya. Ada ya memang sekedar aku momentumnya pengen lagi nyeritake iki, terus sesuk nyeritake hal itu, sesuk nyeritake hal itu, nah sing renek sangkut paute. Tapi ternyata ngumpul 10 lagu ya wis ku dianggap album enek sing ngono. Iya. Jadi emang banyak cara sih. Kalau di Solensis kemarin ya momentumnya apa, aku bikin gitu. Terus sampai ngumpul segitu ya wis dirilis. Keren sih, tapi Solensis salah satu band di Solo yang bisa main di Synchronize juga ya Mas ya. Termasuk yang. Nah ini Mas, mungkin aku pertanyaan terakhir nih Mas, ini sebagai penutup. Menurut Mas Isa, pengaruh nggak sih Mas perubahan pemimpin ke pemimpin yang lain tuh ke industri kita di musik atau kesenian gitu? Menurut Mas Isa signifikan nggak? Dari tahun ke tahun, dari pemimpin ke pemimpin gitu? Mungkin ranah pengaruhnya di tempat untuk eksisnya itu loh. Kalau band kan di panggungnya. Kalau di ranah bikin materinya nggak ada itu, tetap ada bikin. Iya sih. Aku yakin itu. Karena itu kebutuhan alamiah menurutku. Kalau dia emang seneng ngeband ya tetap gawe karya wae. Manggung ramanggung tetap gawe karya. Sedangkan sekarang platform digital udah banyak gitu. Maksudnya ganti pemimpin ki mungkin yang signifikan adalah tempat untuk aktualisasi itu akan lebih banyak atau ya sama aja. Kalau sekarang sama aja atau lebih banyak? Masih belum, aku rasa masih belum bisa disimpulkan karena kondisi masih seperti ini. Oh iya sih. Itu sih. Masih banyak perencanaan yang mungkin belum bisa diaktualisasikan lah ya Mas. Iya. Kaya iya ning ora ning iya kan angel. Iya. Benar. Benar sih itu yang aku lihat sejauh ini ya. Kemarin udah mulai Rock in Solo kayak gitu ya Mas ya. Rock in Solo udah mulai, alhamdulillah ya. Semoga kedepannya industri kreatif di kota Solo ini semakin membaik ya Mas. Entah siapapun pemimpinnya, entah siapapun pemerintahannya, yang penting teman-teman semoga tetap konsisten dalam berkarya gitu ya. Nggak usah mikirin. Tapi angka itu sebenarnya penting, tapi kayak itu ya nanti akibatnya lah Mas. Sebabnya itu kan dengan konsistensi kita itu nanti. Iya, ya, paling ya. enak menganggap itu sebagai akibat sih. Nek soro mlaku kudu ngono wae. Kok angel banget ngono lho. Apa-apa harus angka, harus ini. Ngono. Wah, thank you banget lo Mas Isa. Ini jadi kesimpulan dari obrolan ini adalah kejujuran berkarya itu penting, terus konsistensi dan jangan pernah menyalahkan keadaan. Apapun keterbatasan kalian, selama kalian punya waktu, yang penting tetap gas berkarya ya Mas. Lakukan apa yang membuat kalian senang tanpa merugikan orang lain gitu. Iya. Paling aman. Benar banget. Thank you sekali lagi buat Mas Isa. Sama-sama. Mas Isa, Solensis. Semoga Solensis semakin laris manis, semakin solid, semakin timnya semakin berkah, dan semuanya bisnis Mas Isa Jan Sumringah Maos Batik. Buat teman-teman yang mau kemeja-kemeja keren kayak gini nih, nah bisa langsung hubungin Jan Sumringah ya. Instagramnya @jan.sumringah ya Mas. Ya. jan.sumringah. Thank you. Ini adalah episode pertama Ngopi-Ngopi. Saya Firman Raffiadi dan saya Gema Isa dari Solensis. Terima kasih ngopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi.